Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonie Rizky Alifa dengan NIM 100111182025026 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat C 2020. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit polio. Ayo kita bahas bersama-sama teman-teman. Teman-teman, apa itu polio? Polio atau sering juga disebut dengan poliomyelitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio terdiri dari 3 strain, yaitu yang pertama, Bernheim, Lensig, dan Leon. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada corner anterior dari sumsum tulang belakang akibat virus. Virus polio yang ditemukan dapat berupa virus polio vaksin atau sabin, virus polio liar atau WPV, wild poliovirus, dan VDPP, vaccine derived poliovirus. VDPP merupakan virus polio vaksin atau sabin yang mengalami mutasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Polio dapat menyerang pada usia berapapun, tetapi polio juga dapat menyerang pada anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Pada awal abad ke-20, polio adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di negara-negara industri. Polio dapat melumpuhkan ratusan ribuan anak pada setiap tahunnya. Pada tahun 1950 dan 1960-an, polio telah terkendali dan praktis dihilangkan sebagai masalah kesehatan masyarakat di negara-negara industri. Hal ini setelah pengenalan vaksin yang efektif. Jadi teman-teman, situasi polio di dunia pada tahun 1988 sejak prakarsa pemberantasan polio global dimulai, lebih dari 2,5 miliar anak-anak telah diimunisasi dari vaksin polio. Sekarang, masih terdapat 3 negara endemis yang melaporkan penularan polio. Negara tersebut adalah Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Kasus polio pertama sekali pada tahun 1580 sampai 1350 sebelum Masehi, inskripsi Mesir kuno menggambarkan pendeta muda dengan kaki kirinya yang mengecil dan memendek, telapak kaki pada posisi equinus yang menggambarkan keadaan klinik lumpuh layu. Total kasus kumulatif pada tahun 2018 sebanyak 50 kasus, 12 kasus WPV1 di Afghanistan, 3 kasus WPV1 di Pakistan. Jadi, jumlah kumulatif kasus polio pada tahun 2017 hingga 2018 sebanyak 168 kasus. Selanjutnya teman-teman, apakah polio di Indonesia sudah bebas? Seperti yang sudah dijelaskan dari WHO, Indonesia bebas dari polio sejak tahun 2014. Apakah pada tahun 2021 penyakit polio timbul lagi di Indonesia atau tidak? Menurut faktanya, pada tahun 2018, ada temuan kasus polio di beberapa negara Asia Tenggara, salah satunya di negara Indonesia. WHO sendiri telah melakukan beberapa penilaian risiko penularan penyakit polio di Indonesia dan menghasilkan yang pertama, terdapat 23 provinsi berisiko tinggi atau 76,5%. Yang kedua, 9 provinsi berisiko sedang atau 23%. Yang ketiga adalah 2 provinsi berisiko rendah. 2 provinsi tersebut diketahui adalah daerah Yogyakarta dan Bali. Karena peningkatan kasus ini naik yang disebabkan oleh beberapa anak-anak tidak imunisasi, sehingga herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok berkurang. Pada tahun 2017, sebanyak 6% anak-anak tidak melakukan imunisasi. Lalu, meningkat pada tahun 2019 menjadi 14%. Padahal, pemberian vaksin imunisasi polio sebanyak 4 dosis sudah menjadi program wajib kesehatan pemerintah. Dan dari grafik yang ditunjukkan WHO, pemberian vaksin polio menurun sejak tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas penyebab polio. Poliomyelitis sangat mudah menular. Pada dasarnya, virus ini ditemukan pada feses yang terinfeksi. Penularan ini dapat terjadi pada kondisi seperti kita, terpapar batuk dan bersin dari penderita, kurang adanya akses air bersih,
sanitasi yang tidak menjamin, serta minum air yang sudah terkontaminasi virus. Orang-orang yang memiliki risiko penyakit ini seperti ibu hamil dengan HIV positif atau anak-anak yang tidak divaksinasi. Selain itu juga, polio terbagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, Bornholm atau yang berasal dari nama seekor kera, yang dimana tipe ini pertama kali ditemukan. Tipe kedua, yaitu Lansing, yang ditetapkan menurut nama kota di Amerika Serikat, di mana tipe kedua ini ditemukan. Tipe yang ketiga, yaitu Leon, yang berasal dari nama penderita yang pertama kali ditemukan, dari kotorannya atau tinja. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang penyebab polio, di sini kita akan membahas gejala polio. Berdasarkan gejala yang muncul, polio dapat dibagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan atau non-paralisis. Yang kedua, yang menyebabkan kelumpuhan atau paralisis. Berikut adalah gejala kedua jenis polio tersebut. Yang pertama adalah polio non-paralisis. Polio non-paralisis adalah jenis polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Gejala polio ini muncul 6-20 hari sejak terpapar virus dan bersifat ringan. Gejala berlangsung selama 1-10 hari dan akan menghilang dengan sendirinya. Gejala ini dapat meliputi seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, otot terasa lemah, kaku di bagian leher dan punggung, serta nyeri dan mati rasa di bagian tungkah. Yang kedua adalah polio paralisis. Polio paralisis adalah jenis polio yang berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan, saraf tulang belakang, dan otak secara permanen. Gejala awal polio paralisis serupa dengan polio non-paralisis, namun dalam waktu 1 minggu akan muncul gejala seperti hilangnya refleks tubuh, ketegangan otot yang terasa nyeri, serta tungkai atau lengan yang terasa lemah. Setelah kita membahas 2 gejala tersebut, di sini terdapat juga gejala sindrom. Ada kemungkinan virus dapat kembali meski penyakit telah disembuhkan. Kondisi ini dapat terjadi sekitar 15 hingga 40 tahun setelah pertama kali terinfeksi virus. Tanda-tanda dan gejala umumnya adalah lemah otot dan sendi, nyeri otot yang semakin memburuk, lebih mudah lelah, penyusutan otot, kesulitan bernapas atau menelan, depresi, serta kesulitan mengingat dan berkonsentrasi. Teman-teman, setelah kita membahas penyebab dan gejala polio, di sini kita akan membahas pencegahan polio. Jadi, imunisasi merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio. Vaksin polio yang diberikan berkali-kali dapat melindungi anak seumur hidup. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi pada anak-anak. Pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung dengan menggunakan masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selain itu, mencegah pencemaran lingkungan dan pengendalian infeksi dengan menerapkan buang air besar di jamban dan mengalirkan ke septic tank. Vaksin polio sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1957 dan menjadi salah satu upaya pencegahan yang paling efektif. Vaksin polio juga diberikan sebanyak 3 kali dan ditambah dengan 1 kali booster. Vaksin diperlukan pada anak usia 2 bulan, 4 bulan, 6-18 bulan, dan boosternya yang dilakukan antara usia 4-6 tahun. Selain itu juga, polio dapat dicegahkan dengan melalui vaksinasi. Vaksinasi polio sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah oral polio vaccine atau OPV. Yang kedua adalah monovalent oral vaccine atau MOPV. Yang ketiga adalah bivalent oral vaccine atau BOVP. Dan yang terakhir adalah inactivated polio vaccine atau EPV. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil beberapa referensi sumber. Yang pertama dari Kemenkes, yang kedua dari WHO, yang ketiga dari Alo Dokter, dan yang keempat dari Halodoc. Teman-teman, berakhirlah penjelasan saya pada kali ini. Saya minta maaf jika saya ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.